Saudara Joko Widodo itu sebagai politisi baru pertama kali ini ya secara terbuka baper gitu loh. Bawa perasaan begitu. Jadi dalam politik itu perasaan politik itu biasa saja gitu. Tidak perlu baper ke sana kembali statement perasaan politik saya ini sedang ada yang ingin mendowngrade diriku dan seterusnya. Ya dia sendiri yang mendowngrade dirinya. Kalau dia ingin menaikkan marwahnya sebagai seorang negarawan, punya jiwa kesatria, ingin menyelamatkan anak bangsa dari perseteruan akibat ijazah polisi, tunjukkan ijazahnya. Dan tidak ada loh pelanggaran hukum di negeri ini untuk menunjukkan ijazah asli kalau dia punya sikap negarawan dan ingin membangun reputasi bahwa dia memang seorang negarawan. Nah, ketika dia memilih kasus ini lewat hukum dan panjang loh, sidangnya saja bisa 6 bulan yang saya lakukan di Solo. Belum lagi ada banding, ada kasasi. Berarti dia sendiri yang sengaja memasukkan kasus ini untuk mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena orang kalau dipersoalkan secara hukum, misalkan Roy Suryo yang lainnya dianggap fitnah, pencemar, pasti melawan lah. Ya saya kira memang pertarungan politiknya agak sedikit bergeser. Kalau dulu memang domainnya sangat kentara hanya persoalan ijazah atau pemakzulan ya. Tapi sehari 2 hari ini setelah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa ada hidden agenda, ada agenda besar yang sebenarnya terselubung untuk mendowngrade dan merusak kredibilitasnya sebagai orang yang pernah memimpin di negara ini. Ini kan paradigma baru. Kalau dulu kan hitam putih perspektifnya, salah dan benar, lapor merapor, asli ataupun tidak dan seterusnya. Hari ini sebenarnya ini akan ada muncul ke depan pertarungan-pertarungan politik bahwa apa yang terjadi dengan Jokowi hari ini soal pemakzulan, kan sebelumnya juga soal mobil SMK dan seterusnya, ini bukan orkestrasi yang terjadi dalam waktu semalam, ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi mungkin Pak Jokowi itu merasa ini ada desain besar bagaimana reputasi dan kredibilitas Jokowi yang mungkin selama ini dianggap mentereng oleh para pendukungnya seperti Mas Freddy dan seterusnya ini secara perlahan ingin dirusak. Tujuannya apa? 2 hal saya kira. Pertama, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak seperti yang dibayangkan orang, tidak seperti yang sewah yang muncul dalam survei-survei, orang baik, popularitasnya oke, approval ratingnya sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. Jadi serangan-serangan ini sepertinya ingin membalik itu semua. Ada pepatah yang layak untuk diberikan kepada saudara Jokowi, itu buruk muka cermin dibelah. Artinya kalau hari ini ada orang yang ingin mendowngrade, siapa yang mau mendowngrade? Ijazah palsu misalnya, ingin mengagitasi dengan kasus ini agar lebih downgrade. Justru yang mendowngrade dalam kasus ijazah palsu dia sendiri. Di kita itu kompleks, Ratih ya. Politisi itu selalu memaintain apa yang selalu muncul di publik. Jangankan bully-membuli, jangankan serangan. Ini diolah sebagai sesuatu yang menjadi insentif, bisa positif dan bisa negatif. Kalau saya terus-menerus ya dibully oleh publik, saya berpikir bagaimana bulian publik itu menjadi simpati. Nah, itu dapur politisi, itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Ada influencer, ada buzzer, ada bunyi-bunyian, ada dukung-mendukung, dan itu diciptakan secara politik. Jadi jangankan politisi, saya saja berpikir bagaimana sesuatu yang negatif itu dia dibalik menjadi sesuatu yang konotasinya positif. Jadi yang terjadi hari ini bukan hanya soal lapor-melapor, bukan hanya soal hitam dan putih. Ini adalah pertarungan politik jangka panjang misalnya. Karena kalau kita hitung rata-rata secara umum, ada kecenderungan di negara kita, siapapun yang sudah tak lagi menjadi presiden, sering kok mendapatkan kritikan. Dulu Megawati setelah tak jadi presiden kan banyak diserang. Soal Indosat dan privatisasi BUMN dan terusnya. Pak SBY tak lagi jadi presiden yang diserang masalah Hambalang, masalah Senturi. Tapi saat itu kalau bicara tentang PDIP, Mega diserang, PDIP pasang badan. Saat itu kalau SBY diserang, yang pasang badan adalah Partai Demokrat. Per hari ini ketika Pak Jokowi diserang, yang pasang badan itu adalah Freddy pasang badan. Karena tak ada partai. Karena tak ada partai. Mungkin nanti nunggu siapa ketemu PSI. Tapi kalau hari ini kita lihat sampai saudara Joko Widodo mengadu kepada publik, memang ada 2 perspektif yang saya baca. Pertama, tingkat serangan politik itu mungkin bagi dirinya sudah terlalu besar. Yang kedua, daya tahan dan imunitas politik itu kian menurun seiring dengan tidak ada lagi kendali kekuasaan terhadap organ-organ kekuasaan untuk bisa dikendalikan dalam rangka untuk melawan ya agitasi-agitasi politik yang hari ini banyak beredar di tengah masyarakat. Itu sekaligus menurunkan 2 hal ya. Imunitas kesehatan beliau menurun, sekaligus imunitas politiknya menurun drastis. Logika Pak Jokowi ini dikaitkan dengan kompetisi di masa yang akan datang. Karena per hari ini ada satu keyakinan bahwa Pak Jokowi itu masih sakti, magnetnya masih kuat. Jadi siapapun nanti yang diusung, siapapun nanti yang mendapatkan endorsement dari Jokowi, relatif akan kompetitif. Siapapun calonnya yang nanti akan bertanding di 2029. Apalagi kita tahu per hari ini replika politik dari Jokowi adalah Gibran. Wakil presiden yang masih muda,
Dan tentu saja karir politiknya nggak mungkin hanya selesai sebagai wakil presiden. Ada tahap-tahap yang mungkin difikirkan bagaimana karir politik Gibran ini sangat sustain. Dan publik juga tahu konsultan utama dari Mas Gibran itu tentu Pak Jokowi, bukan yang lain. Saya hakul yakin statement, gestur, dan apapun yang dilakukan oleh Wapres hari ini, itu memang rasa Pak Jokowi, Pak. Jadi inilah yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Bahwa hari ini Jokowi sampai baper kan. Nggak pernah dia bawa perasaan politik, dan perasaan politik itu biasa saja. Dia 10 tahun dikritik secara keras itu biasa saja menghadapinya. Bahkan masih guyon-guyonan, ada masalah besar, sabar gitu. Itu tapi masih bisa begitu. Berbeda saat itu sebagai kepala negara, sekarang sudah tidak. Nah, justru dan bahkan itu laporan polisi pastinya akan panjang, karena kalau mau jujur ya, perdebatan soal ijazah dan pemakzulan orang sudah mulai bosan. Jadi viewersnya, likes-nya, subscribe-nya itu mulai agak berkurang nih, agak mulai berkurang. Secara perlahan mulai meredup. Per hari ini algoritma yang muncul di medsos itu adalah pernyataan Pak Jokowi ini. Jadi ijazah itu di bawahnya, pemakzulan itu di bawahnya. Saya bicara hukum saja begitu. Dan kalau kita bicara tentang downgrade, siapa sih yang mendowngrade? Coba ingat laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025 lalu di Polda Metro Jaya. Dulu itu kan hanya 4 orang yang dilaporkan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Justru terlapornya makin banyak lah. Kami mendapat pesan dari laporan itu. Oh, ini saudara Jokowi mau perang bubat ini, mau perang semesta. Kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya. Ada lagi nama sampai Abraham Samad pun jadikan terlapor. Ada Damai Hari Lupis jadi terlapor. Ada Rustam Effendi jadi terlapor. Ada Kurnia Triyono itu jadi terlapor. Selain Roy Suryo, Tifa dan Rizal Fadilah. Saya tanggapi sedikit. Jadi Pak Jokowi tidak ada melaporkan nama-nama yang disebutkan tadi. Ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Berkembang. Ada ditemukan dugaan tindak pidana di situ, ada pidananya di situ. Nah, kemudian penyidik dalam hal ini di dalam pemeriksaan yang sudah puluhan mungkin ratusan saksi dan banyaknya video, penyidik menemukan bahwa tindak pidana ini diduga dilakukan oleh nama yang disebut tadi. Jadi itu bukan laporan Pak Jokowi, laporan. Ini saya kasih contoh. Kami pernah menyatakan, bagaimana dengan Riza Fadilah, Pak? Oh enggak, kan beliau itu bersama TPUA itu datang ke rumah Pak Jokowi rame-rame, diterima Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan begitu Bang Ahmad? Enggak, ini saya keliru. Sampaikan Riza Fadilah. Kenapa Pak Riza Fadilah enggak dilaporkan? Oh enggak, beliau baik-baik saja datang ke rumah saya, sopan. Jadi memang yang tadi beliau sebutkan itu bukan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, tetapi itu perkembangan hasil penyidikan. Saya tanggapi. Kemudian saya tanggapin sedikit lagi masalah downgrade tadi. Masalah publik saja tidak percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu ini akan berhenti. Jadi itu bahkan akan dipakai lagi untuk membangun narasi-narasi berikutnya atau ketidakpercayaan berikutnya. Jadi kenapa Pak Jokowi harus di pengadilan, walaupun nanti mereka tidak terima, tetapi setidaknya yang memutuskan itu lembaga yang resmi. Kalau kita kembalikan kepada sikap politik saudara Joko Widodo yang enggan menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih hanya akan ditunjukkan kepada pengadilan, sementara beberapa pengadilan perdata di NU tidak bisa masuk ke pokok perkara. Siapa yang berusaha mendowngrade saudara Joko Widodo? Tindakan saudara Joko Widodo sendiri yang tidak mau segera dan serta-merta menyelesaikan. Dan siapa yang mau cari benefit dari kasus ini? Tentu siapa yang ingin mengulur-ngulur. Loh, kalau dari kami, ya klien-klien kami, kalau saudara Jokowi nunjukin ijazah aslinya, dicek sudah asli, selesai. Bahkan siap bertanggung jawab begitu loh. Per hari ini ya Pak Jokowi rakyat biasa. Setiap orang itu memang mesti punya sikap terkait apapun yang sedang berkembang. Bahwa 10 tahun yang lalu pernah jadi presiden 2 periode, iya. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang kurang oke, tidak happy dan tidak nyaman pasti bereaksi. Dan reaksi itu kan tidak mesti harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi, tapi melalui relawan dan para pendukung-pendukungnya yang bermunculan di banyak tempat ya. Jadi bagi saya ini adalah hal biasa. Cuman yang selalu menjadi tanda tanya saya itu, kok rasa-rasanya kok masih Pak Jokowi itu masih berkuasa. Jadi serangannya itu masih cukup kuat dan masih agresif ya. Kalau saya selalu mengatakan paling penting ke depan PR kita itu adalah bagaimana persoalan ekonomi, tentang kemiskinan dan kesejahteraan. Bahwa ini penting sih oke, tapi jangan sampai energi kita kan habis untuk urusan kayak gini misalnya. Itulah yang saya sebutkan, kenapa sebenarnya untuk hal-hal yang semacam ini saya tidak terlampau expose ya untuk berkomentar terlampau jauh. Karena ini adalah pertarungan politik yang bukan hanya terjadi hari ini bisa panjang ini. Bahkan bisa melampaui 2029, bisa 2033
35, 304 sekian lah macam-macam. Nggak perlu lah sampai 2009, 2030 dan seterusnya. Kalau nanti Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri mengumumkan hasil penyelidikan gelar perkara khusus memerintahkan Barreskrim melanjutkan proses penyelidikan dan kemudian 263 dugaan pemalsuan dokumen itu ditingkatkan ke penyidikan sama persis dengan yang di Polda ditingkatkan ke penyidikan, saudara Jokowi ditingkatkan menjadi tersangka, selesai nih. Karena hanya ada gula, ada semut aja ini. Sepanjang gulanya masih ada, semut masih berkerumut. Kalau gulanya habis, selesai. Ini panjang ceritanya, karena ini kan pertarungan antar lebah sebenarnya. Kalau saya mau sebut, ini istilah yang saya sengaja untuk munculkan. Jadi siapapun yang diserang, ini pendukungnya banyak. Misalnya mengkritik Pak Jokowi, muncul semua para pendukungnya membela. Begitupun dengan TPUA, kalau kemudian muncul serangan balik, juga muncul para pendukung yang saya kira per hari ini juga memberikan pembelaan-pembelaan cukup luar biasa. Oleh karena itu, ini yang saya kira tidak akan berkesudahan. Ya memang kita tunggu proses hukum yang saat ini sedang terjadi. Itu pun juga nggak ada jaminan akan dipercaya 100%. Pengadilan pun juga akan ditanyakan, bener apa enggak nih gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian menurut saya tidak akan berkesudahan. Dan laporan dari banyak Polres yang dikonsolidasi ke Polda, itu juga geng-gengnya Jokowi. Kita tahu itu semuanya pendukung Jokowi. Seperti beliau ini yang katanya tadi pasang badan juga untuk Jokowi. Jadi Jokowi, Golabatudzon, dugaan kuat Jokowi sudah tahu bahwa perkembangannya, penyelidikannya akan demikian-demikian. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Berarti memang saudara Jokowi yang mau perang bubat dengan rakyatnya. Kan saya bilang, nggak akan ada ujungnya ini. Nah, mendelegitimasi itu, mendowngrade itu kan paling efektif itu kalau Pak Jokowi misalnya jadi tersangka atau kena kasus hukum. Itu kan paling cepat langsung brrrr kan begitu. Maka bagi mereka ini kan, ya bagaimana Pak Jokowi itu supaya cepat jadi tersangka, maka dilakukan terus-terus. Dan walaupun itu hak setiap warga negara melaporkan, it's okay. Tetapi justru yang mereka lakukan ini justru mengkonfirmasi bahwa memang mereka terus-menerus akan menyerang Pak Jokowi, termasuk isu apapun. Makanya saya bilang tadi, saya tidak percaya ketika itu ditunjukkan akan selesai. Enggak, ini akan ada terus, akan dipakai terus. Nah, dan itu sudah terkonfirmasi, telah menunjukkan bahwa mereka sudah cari kemana-mana ini bukti. Mentok. Nah sekarang laporan baru. Kalau nggak salah itu tadi video tahun berapa, 2011, itu pun dipakai lagi kan begitu. Udah nggak ada lagi bahan ini. Tetapi pasti ada akan nemu bahan lagi termasuk nanti. Yang Pak Kasmujo waktu itu ya? Rumahnya, termasuk video itu yang dibahas. Iya. Justru itu kan dipakai untuk mengcounter yang video Pak Jokowi itu yang mereka berusaha lakukan laporan sebagai barang bukti. Ya silahkan saja. Nanti kan ini kembali lagi ke UGM. Di UGM kan itu ada semua dokumennya, dokumentasinya. Siapa itu Pak Kasmujo, ya hitam di atas putih semuanya pasti ada. Jadi nanti ya, kalaupun ini berproses sama seperti yang laporan sekarang ini, baik dari TPUA maupun dari Pak Jokowi, semua akan dipanggil, semua akan diperiksa. Tapi ujungnya kembali ke UGM ini. Tadi dikatakan bahwa saudara Jokowi hari ini bukan presiden de jure, tetapi de facto dia punya kekuasaan yang itu dikonfirmasi oleh Purnawirawan Jenderal TNI pada 17 April 2025 lalu yang kumpul, ada 8 poin pernyataan, saya hadir di acara itu. Salah satunya juga bersihkan kabinet dari pengaruh Jokowi, ada sejumlah menteri yang itu ada 13 kalau tidak salah, itu juga masih di bawah kendali saudara Joko Widodo. Hari ini kasihan sebenarnya Pak Prabowo. De jure beliau presiden, de facto masih harus berbagi kekuasaan dengan saudara Jokowi. Nah, Purnawirawan itu punya pendapat kalau ya tangan-tangan kekuasaan Jokowi dipotong, biarlah Jokowi ya benar-benar istirahat sebagaimana dulu SBY istirahat, sebagaimana Megawati istirahat, selesai juga hiruk pikuk ini. Prabowo Subianto dengan Gibran ini kan satu kesatuan. Jadi power sharing setelah menang itu adalah hal biasa. Saya cukup yakin bahwa Prabowo itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tapi Prabowo itu sangat respect dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Itu kan kan terlihat misalnya setiap sambutan politiknya menyebut Jokowi, menyebut SBY, menyebut misalnya Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Habibie, dan bahkan ya Pak Soeharto juga dihormati oleh Pak Prabowo. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini sebagai mental model seorang prajurit yang menghargai para orang-orang terdahulunya. Jadi sekalipun ada desakan supaya menghilangkan dan menjauh dari mantan-mantan presiden terdahulu, rasa-rasanya sulit. Bagi Pak Prabowo, siapapun yang dianggap berjasa di negara ini, sekecil apapun itu pasti akan dihargai. Saya kira di situ. Dan
di Indonesia bagi-bagi kekuasaan bagi yang menang itu perkara biasa, Rati, Reza. Yang aneh itu yang kalah juga minta, itu aneh.